Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudari. Salam sejahtera buat kita semua. Kita dalam perjumpaan di kesempatan ini dalam harapan kita semua dalam keadaan sukacita dalam iman. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita akan bersama membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Untuk itu mari berdoa. Tuhan, di dalam Dikau kami terus menyatakan syukur kami. Dan kami bersyukur untuk kesempatan yang boleh tercipta bagi kami saat ini lagi. Untuk bersama akan kembali membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus menolong kami semua untuk membaca dan merenungkan firman-Mu, memahaminya dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bacaan kita Bapak Ibu Saudara-saudari diambil dari Mazmur 55 ayatnya yang ke-23 hingga 24. Serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Tetapi engkau, ya Allah, akan menjerumuskan mereka ke lubang sumur yang dalam. Orang penumpah darah dan penipu tidak akan mencapai setengah umurnya. Tetapi aku ini percaya kepadamu. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, setiap kita pasti pernah mengalami rasa galau, ya, di mana pikiran kita kacau. Galau artinya pikiran yang kacau atau pikiran yang bingung. Apa yang membuat kita biasanya merasakan ini? Pikiran yang kacau, bingung, sehingga kita dilanda yang bahasa anak zaman sekarang dilanda galau. Ya, kalau bagi orang muda mungkin bisa saja galau karena pacarnya atau hal lain. Biasanya pikiran yang kacau juga, pikiran yang bingung juga terjadi saat kepada kita diperhadapkan dua atau lebih pilihan dalam perjalanan hidup ini. Pilihan apapun itu, pekerjaan, pilihan bahkan pasangan hidup. Pasangan hidup akan dipilih. Ataupun hal lain yang membuat kita galau. Galau bisa terjadi karena itu tadi. Memilih itu takutnya gagal. Mau lakukan itu takutnya rugi. Akhirnya galau. Karena itu seringkali kegalauan terjadi karena rasa khawatir atau kekhawatiran yang menguasai hidup kita. Di mana kita tidak lagi percaya pada apa yang Tuhan katakan. Tetapi kita lebih berfokus pada apa yang terjadi di depan mata kita, yang sedang kita saksikan, yang sedang kita alami. Iman kita mulai tertutup dengan logika diri kita sendiri. Padahal sebenarnya kita tahu bahwa Tuhan turut campur tangan dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan atas hidup kita. Tetapi karena kekhawatiran yang lebih dominan, maka kita tidak bisa lagi menyadari akan itu, bahkan tidak bisa lagi mengingat bahwa rancangan Tuhan yang luar biasa akan terus kita alami dan terjadi bagi kita. Nah, kalau nyamuk menghampiri kita, kita bisa tolak dengan anti nyamuk. Bagaimana kalau galau akan menghampiri kita? Di mana kita akan merasakan galau?
Apa anti galau? Anti galau adalah cukup menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Dia yang berkuasa penuh atas hidup kita. Percaya atau tidak percaya, kita pasti akan mengalami pemulihan demi pemulihan dalam karya tangan Tuhan, dalam rancangan Tuhan. Karena itu ingatlah, Bapak Ibu Saudara-saudari, bahwa masalah tidak dapat kita selesaikan dengan rasa khawatir. Tetapi masalah akan terselesaikan saat kita penuh kepercayaan kepada Tuhan, Sang Pengendali dan Pemelihara, serta yang merancangkan kehidupan kita ini. 1 Petrus 5 ayat 7 mengatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Saat ini, kita merenungkan firman Tuhan, kita melihat bagaimana seorang Daud dalam melakukan perjalanan hidupnya, dalam merespon apa yang dialaminya, yang menekannya, yang dimana ia mengalami pengkhianatan dan banyak hal yang terjadi dalam hidupnya, dan ia tetap berserah kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bersyukur padamu ya Allah untuk firman-Mu di saat ini. Kami lemah, tetapi dengan pertolongan dan kekuatan yang dari-Mu, kami dimampukan untuk melakukan firman-Mu ini. Kiranya Tuhan, penyertaan-Mu dalam hidup kami terus sadari bahkan karya tangan-Mu, rancangan-Mu yang terus menyatakan hal luar biasa dalam hidup kami tetap kami sadari. Dan kami dapat menyatakan kehidupan yang juga dapat melewati kegalauan, sehingga kami menyatakan anti galau dengan berserah kepada Tuhan dalam segala apa yang kami alami yang membuat pikiran kami kacau. Tuhan, bersyukur untuk perenungan malam ini. Kami terus berserah diri seutuhnya ke dalam tangan-Mu. Engkau memelihara dan melindungi kami. Mohon ampun atas salah dan dosa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.